Saya Sugiharto Ganemiharja, kelahiran 9 Mei 1975 di Bandung. Saya anak terbesar dari 2 bersaudara. Ayah saya bernama Amin Ganemiharja dan ibu saya bernama Miuritan. Adik perempuan saya bernama Ferintan. Nama saya Tan Giok Sien. Saya orang Indonesia suku Tionghoa. Saya ada di Indonesia karena saya memiliki seorang ayah yang datang dari daratan Cina dan hadir di Indonesia. Saya saat ini itu sebagai rohaniawan untuk agama yang diakui di Indonesia, jadi legal. Dan saya banyak bergaul dengan berbagai aliran agama lainnya karena saya percaya Indonesia ketika memutuskan memiliki begitu banyak agama dengan kultural yang berbeda, itu memperkaya kita sebagai sebuah negara. Saya sebenarnya ingin bertanya, saya tahu bahwa kakek saya itu seorang pahlawan kemerdekaanku, tapi sejak kecil saya hanya tahunya tuh sebagai figur seorang kakek yang terlalu saya hormati membuat saya tidak pernah dekat. Itu ada jarak yang dimana saya tahu tapi banyak tidak tahunya. Bisa tolong menceritakan sedikit nggak siapa sebenarnya Akung itu? Ya, jadi dia kan lahir di Hokkien, di daratan Cina, daratan Tiongkok. Lalu di dalam masa setelah dia cukup dewasa, dia sebagai seorang pemuda pengen punya sebuah impian yang lebih baik daripada sekedar di daratan Tiongkok. Karena itu dari sekian banyak negara dia datang ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia bukan dengan sekelompok orang tapi seorang diri. Lewat satu perahu nelayan, dia datang ke Indonesia dan nggak punya apa-apa, hanya punya baju yang dipakai. Tapi dia punya keinginan, punya usaha yang dia pikir dia bisa lakukan. Jadi dia nangkap ikan, sesudah nangkap ikan dia itu jualan di pasar, pakai tanggungan. Jadi ikannya itu mesti hidup ya di tanggungan itu dan dia jual pasar. Setelah dia menjual ikan di pasar cukup lama, baru dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa ikut berjualan. Jadi dia pikir apa yang bisa dia beli dari orang lain, lalu dia jual sedikit demi sedikit dan menabung. Dan ketika dia punya uang sedikit demi sedikit, akhirnya dia bisa berdagang dan akhirnya bisa mendirikan dalam tanda kutip sebuah pabrik dengan beberapa temannya. Jadi diawali dia punya pabrik itu karena join dengan beberapa temannya dan teman dia itu sangat mengapresiasi karena orangnya pekerja keras. Jadi kakeknya Sugi itu seorang yang amat pekerja keras. Yang buat saya sebagai anak merasa bangga di dalam usaha keras dia tidak pernah memakai cara kotor. Nama dia amat sangat baik di dunia dagang. Dia berdagang dengan jujur, dia senang menolong orang. Seringkali kalau dia punya uang di kantongnya, dia keluarkan tanpa ada yang nyuruh. Dia itu biasanya bagi kepada orang-orang yang dia pikir perlu ditolong. Saya belajar itu ngelihat dari kecil. Ketika dia ngelihat seorang pembantu punya anak kecil mungkin nggak bisa beli makanan. Karena di awal-awal Indonesia itu mau beli makanan nggak semudah sekarang. Dia akan kasih uang tanpa berpikir orang ini akan balas lagi atau enggak. Tapi karena didorong oleh belas kasihan dan rasa kemanusiaan, ingin menolong. Jadi memang di awal kakeknya Sugi itu seperti itu. Itu berarti karakter bawahnya aku ya? Iya. Itu naturalnya. Jadi nggak ada yang ngajar, nggak ada yang menyuruh,
dia punya natural seperti itu. Dia seneng nolong orang. Dan pada waktu itu kalau ngomongin Akung umur 30, dia melakukan apa saja tuh berarti perbedaan bahasa tuh bukan segalanya ya. Penting mah perbuatan kan berarti kan. Bahkan dia itu waktu di daratan Tiongkok dia nggak sekolah. Dia itu nggak pernah sekolah. Karena dia itu lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Ibunya meninggal ketika dia lahir. Dan di awal-awal tahun si ayahnya dari ayah saya, jadi kakek saya itu nggak menikah lagi. Namun dengan berjalannya waktu, kakek saya itu pandangannya mulai nggak bisa lihat dengan jelas. Sehingga dia berpikir ini anak masih kecil, mau digimanain. Disitulah dia memutuskan menikah lagi. Jadi ketika dia menikah dengan perempuan lain, ibu tiri lah kita menyebutnya, dia memiliki anak dari perempuan ini. Sehingga ayah saya punya adik yang satu ayah tapi beda ibu gitu ya. Nah itu di daratan. Ayah saya itu disitulah hidup dengan sulit, dengan susah. Kalau dia mau makan dia harus cari kayu bakar ke hutan. Kalau nggak dapat kayu bakarnya nggak dapat makanan. Jadi hidup itu menempa dia dengan cukup keras, sehingga dia itu amat sangat mudah kasihan ke orang yang susah karena dia pernah jadi orang susah. Makasih loh kok. Sama-sama. Itu sesuatu yang baru hari ini saya tahu. Yang lainnya ya tentang bagaimana, ya mungkin yang lainnya ya, yang umum kan kenapa aku kok bisa mau sampai ikuti perjuangan ya dulu ya. Ya, waktu Indonesia kan merdeka tahun 17 Agustus 1945. Tapi ketika 17 Agustus 1945, sesungguhnya yang keluar, yang meninggalkan Indonesia itu mayoritas adalah orang Jepang di ibu kota, di Jakarta. Di kota-kota kecil itu belum. Karena dari pemerintah pusat waktu itu transportasi, komunikasi belum kayak sekarang. Sehingga mereka nggak bisa mengawasi yang kota-kota kecil. Nah waktu itu setelah kakeknya Sugi bisa punya satu pabrik dengan join beberapa orang, lalu lambat laun dia mengumpulkan uang dan membeli sahamnya teman-temannya. Akhirnya pabrik itu dimiliki oleh beliau sendiri. This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Nah, ketika di perjuangan sekitar tahun setelah Indonesia merdeka, di daerah yang namanya daerah Majalaya itu masih banyak tentara Jepang. Jadi bukan kayak semua pergi gitu ya. Nah, disitulah sebetulnya tentara-tentara di daerah Majalaya itu masih berjuang. Waktu mereka berjuang, orang itu artinya masih dikejar-kejar oleh Jepang. Dan waktu itulah kakeknya Sugi itu berpikir apa yang bisa dilakukan. Lalu dia pikir di pabrik dia itu ada disebutnya tempat solar ya, tangki solar yang ditanam di bawah tanah. Di bawah tanah itu nggak kelihatan dari atas karena memang ditanam di beton. Dia mengosongkan satu tangki benar-benar kosong dan dia menjadikan dia punya pabrik dengan tangki ini tuh base untuk para pejuang. Jadi para pejuang kalau siang dia sembunyikan di sana. Lalu dia kirim makanan. Dia kirim lewat timba. Jangan di bawah tempat solar itu senter ya. Lampu kecil gitu. Lalu dikasih makanan. Supaya mereka kuat, ada makanan, ada minuman. Dan kalau malam mereka bergerilya. Jadi keluar berperang lagi sama Jepang yang masih ada di daerah Majalaya. Nanti kalau siang atau subuh balik lagi ke pabrik yang dimiliki oleh papa saya. Cuman dengan berlalunya waktu kayaknya akhirnya ketahuan bahwa dia itu menyembunyikan para prajurit dan akhirnya ditangkap.
Ditangkap lalu dijadikan tahanan politik di daerah Sukamiskin. Waktu itulah saya lahir. Jadi dari 7 adik kakak semua ditungguin oleh ayah saya, kecuali saya. Karena ketika saya lahir dia itu tahanan politik di Sukamiskin. Terus kalau nggak salah ada papi dulu pernah cerita, Akung itu pernah ngejual pabrik, kirim sumbangan ke gunung. Iya. Itu jadi waktu itu ada juga yang sembunyi di gunung-gunung ya. Jadi ada yang sembunyi di pabrik yang dikasih makan. Tapi ada juga di gunung. Nah waktu di gunung itu orang-orang kan kalau berjuang nggak punya makanan. Makan dari mana? Mereka itu hanya memikirkan gimana caranya mempertahankan kemerdekaan ini. Jadi waktu itu Akung itu udah punya beberapa pabrik yang besar, yang kongsian itu, yang lain pabrik-pabrik kecil. Dan salah satu pabrik yang kecil itu akhirnya dijual. Uangnya dikirim, dibelikan makanan, nyuruh orang, dikirim ke daerah puncak-puncak gunung ya, buat orang-orang berjuang gitu. Saya rasa yang tadi saya sampaikan, naturnya dia itu senang menolong orang itu memang nggak bisa ditandingi. Kenapa? Di zaman itu nggak ada yang seorang panglima atau protokoler yang bilang, yuk kita mesti berjuangnya gini gitu. Nggak, natur dia keluar untuk menolong orang gitu. ya jadi kan kalau misalnya diomongin kayak zaman sekarang di era Akung, kakak saya sendiri ya, dia tidak melihat segala sesuatu tuh berbeda ya. Dia melihat semua orang itu sama manusia. Dia itu hebatnya itu. Iya. Dia tidak pernah membedakan warna kulit. Iya. Dia tidak pernah memandang orang mesti ditolong atau enggak berdasarkan bentuk mata. Enggak pernah. Tidak pernah sekalipun. Dia mengajarkan saya bilang kasih yang itu karena dia itu suku tertentu. Enggak pernah. Dia selalu punya keinginan menolong orang tanpa melihat etnis, agama, warna kulit, suku atau golongan. Jadi itunya yang ngebentuk saya sampai hari ini. Saya itu agak gitu. Saya itu orangnya kalau mau nolong orang juga nggak suka lihat dari suku apa. Ya kalau kita tergerak ya nolong aja, kenapa enggak gitu. Ya mestinya semua orang ya emang bisa mencontoh kayak begitu. Harusnya seperti itu karena saya percaya sebagai negara yang beragama, semua agama mengajarkan yang sama untuk berbuat baik kepada siapapun. Nggak ada agama yang benar mengajarkan untuk menolong golongan tertentu saja. Ya, cuman kadang-kadang di dalam hidup kita yang menggolongkan bahwa kita harus menolong etnis tertentu. Diri kita tuh yang kebentuk. Nah, saya pikir hal ini kenapa orang bisa punya pikiran seperti itu. Mungkin di dalam kehidupan dia kurang mengutamakan kemanusiaan. Belas kasihan. Dibandingkan memikirkan kepentingan golongan tertentu. Mestinya kan nggak begitu kalau buat saya. Nah, itu dibentuk kayaknya dari kecil. Aku dari kecil ngelihat itu seperti itu. Jadi papa itu sering jalan ya, ngelihat orang susah. Dia itu selalu pegang kantong gitu. Dia nggak pernah mikir, dia nggak pernah mikir nanti kalau ngasih aku nggak punya uang, itu nggak pernah. Dia selalu ambil lalu dia kasih. Dan nggak pernah berpikir orang itu nanti suatu saat berbuat baik nggak ke saya, nggak pernah. Dia kasih gitu aja. Dan yang saya pandangan lagi ingat dari tadi, Akung tuh nggak pernah marah ya? Jarang loh. Jarang sekali. Kalau nggak penting banget, dia nggak akan negor orang. Dan kalau negor, dia amat bijak. Nggak pernah ngomong di depan publik. Dia kalau ada orang salah, dia itu ngajak ngomongnya berdua. Dikasih tahu pelan-pelan. Nggak pernah gebrak meja, nggak pernah tunjuk-tunjuk muka, nggak pernah. Iya. Karena sikap itu mungkin yang membuat kita adik kakak itu dengan otomatis punya hormatnya sendiri. Jadi begitu dia bicara, kita pikir ini mesti attention, mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena jarang sekali. Dia lebih banyak menunjukkan. Jadi apa yang saya miliki sampai hari ini tuh hasil demonstrasi yang saya lihat real life di dalam kehidupan ayah saya. Dia nggak pernah ngajar gini. Kalau ke orang mesti nolong, nggak pernah.
tapi dia lakukan. Dia nggak pernah ngajar saya, ke orang nggak boleh beda-beda. Tapi saya ngelihat, dia tidak pernah membedakan orang. Dia nggak pernah ngajar saya untuk menolong golongan tertentu. Karena setiap hari dia menolong semua orang. Itu ngebentuk sampai sekarang. Pernah dengar dari papi dulu tahun 69 kan pernah ada Bandung yang dibakar. Rumah kita tuh dijaga sama tentara, sama warga lagi ya, kata si papi. Iya, jadi warga itu datang ngasih tahu. Lalu ketika orang mau ngebakar-bakar, rumah kita itu dijaga sama warga. Jadi ketika orang-orang yang rasialis mau menghancurkan rumah kami itu, warga yang bilang jangan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ayah saya hidup sama mereka setiap hari dengan satu perbuatan karakter yang dilihat, nggak ada motif tersembunyi, tapi sebuah ketulusan hati. Iya, berarti segala sesuatu yang penting yang perbuatan yang berasal dari hati. Betul. Iya. Memang seperti itu. Itu mungkin solusi yang terbaik di sekarang itu. Kalau dilihat ayah saya itu nggak pernah sekolah, ya, tidak pernah punya akademisi, nggak ada. Di Tiongkok tidak, di Indonesia pun enggak. Dia belajar otodidak, belajar bagaimana menuliskan bahasa Mandarin, tetapi dia juga belajar sendiri bagaimana menulis bahasa Indonesia. Wah. Jadi dia ketika lihat televisi, kalau ada tulisan ya, yang dia nggak ngerti, dia nggak malu untuk bertanya ke saya. Saya kan produk sekolah Indonesia. Dia kayak tulisan prajurit. Dia kesulitan, dia panggil saya. Saya ingat sekali, dia bilang gini, ini gimana bacanya? Saya bilang ini itu bacanya prajurit. Oh, prajurit. Dia semua belajar otodidak. Tapi yang naturalnya adalah dia itu orang yang menolong. Iya. Nggak usah diajar itunya. Nggak ada bangku akademisinya ya. Iya. Tapi memang jiwanya penolong. Iya. Itunya yang hebat. Sama-sama. Makasih saya teh. Ya baru hari ini sih dapat informasi itu yang dari dulu teh. Saya pengen tahu kakek saya tuh kayak apa. Secara pribadinya gitu, karena ini kan kita lama juga nggak ketemu untuk ngobrol hal ini teh, kan jarang. Iya. Adik kakak, aku rasa adik kakak semua amat sangat menghargai nilai-nilai hidup beliau yang pernah dicontohkan buat kami. Nilai hidupnya kaya, walaupun dia nggak sekolah. Nasionalisnya tinggi, padahal nggak pernah ada yang ngajar. Iya loh. Ya, kalau biasanya orang katanya kalau pengen nasionalis tinggi mesti ikut pelajaran PMP, zaman kita itu ya PMP, PPKN. Ini enggak akademisi, tapi nasionalisnya tinggi.
masalah yang memang cukup kompleks ya. Kita mesti cari akar permasalahannya dari mana, ya kan? Ya, mungkin secara umum akar permasalahan terjadi diskriminasi ini mungkin juga ada banyak faktor, ya. Di samping tentunya ada faktor kecemburuan, ya, masalah masyarakat kita yang banyak masih kurang beruntung. Ya, itu juga hal-hal yang harus kita kaji dan baru bisa kita mencari solusinya. Ya, di pendidikan yang diberikan dasar, ya, dasar untuk keharmonian, ya, dengan dasar yang mengandung salah pengertian yang diterapkan, ya, misalnya ada kesalahpahaman di atas, ya, atau kurang informasi dari orang-orang yang di daerah atau di atas, itu juga tentu akan dibawa ke generasi berikutnya, ya, gitu. Dan itu harus betul-betul kita harus sama-sama untuk kepentingan, ya. Kita kan di sini sekarang mengenal, ya, bukan saja masalah kebinekaan, ya, masalah persatuan NKRI, semuanya itu adalah suatu hasil, ya, kerja keras dari founding father kita, ya, bagaimana mewujudkan Indonesia yang bisa bersatu dulu baru bisa mencapai kemakmuran. Tanpa itu nggak mungkin. Karena semuanya akan disibukkan dengan masalah pergolakan yang nggak ada habisnya, dan jangan lupa selalu dimanapun juga ada pro pasti ada kontra. Nah, yang kontra itu saya akan selalu mengambil peluang kesempatan bagaimana. Jadi jangankan diskriminasi antara kita, antar bangsa pun juga punya kepentingan. Negara kayak begini, waduh, berebut ini. Kita harus sadar untuk itu, jangan sampai kita dimanfaatkan, ya, karena kelalaian, apalagi karena ketidaktahuan kita, lebih lagi kalau kebodohan kita. Jangan sampai terjadi. Ketika Indonesia ada isu SARA, itu dimulai sekitar di tahun 69 lah, tahun 70-an ya, isu SARA mulai muncul. Tionghoa itu berbeda, ngambil kesempatan dalam kesempitan, dan begitu banyaklah label yang kami terima. Tapi saya lihat persahabatan ayah saya dengan orang-orang lokal itu nggak berubah. Dan orang-orang ini pun tidak berubah ke dia. Itu yang membuat saya berpikir, kenapa ya orang ribut SARA, keluarga kami itu kayaknya baik-baik saja gitu ya. Bingung gitu ya. Kami kalau Imlekan, yang datang itu teman-teman tentaranya ke rumah gitu ya. Lagi Imlek loh. Dan bukan minta dodol kayak ibaratnya ya Imlek. Enggak juga, baik-baik aja. Lalu kalau lebaran teman-temannya juga yang datang. Dan gak usah diperintahkan, gak usah disuruh gitu ya. Ayah saya ngasih sarung. Biasanya bahkan maaf ya, kalau tentara itu dikasih sarung itu sampai puluhan kodi. Enggak pernah sekalipun papa nanya, lu baginya berapa orang? Tapi yang ditanya satu kata, cukup enggak? Kurang enggak? Itu tadi diucapkan tiap tahun. Jadi tiap tahun waktu mau lebaran ya, kan pernah bikin sejadah juga. Dia itu bawa pulang banyak banget. Kita punya gudang itu sampai penuh gitu. Dan dia selalu kalau orang datang itu bukan, kamu tunggu ya, saya nanti kasih, nggak pernah. Dia selalu gini, ayo kamu mau ambil berapa? Orang lagi ngambil, dia itu bukan nanya, jangan terlalu banyak, bukan. Dia nanyanya gini, cukup nggak? Semua kebagian nggak? Ketika Indonesia SARA tahun 70-an, 80-an loh. Aku lihat, kok di keluarga kita kayaknya nggak SARA deh. Nggak ada persaraan gitu ya. Memang kakek saya tanah leluhurnya dari negeri sana, Tiongkok, Cina. Tapi beliau datang ke sini pun berjuang demi Indonesia. Ayah saya lahir di sini. Bisa dibilang tanah leluhurnya dan tanah airnya Indonesia. Saya sendiri lahir di sini. Tanah kelahiran saya dan tanah air saya itu Indonesia. Tapi banyak kayak skematik seakan-akan saya ini pendatang. Apakah ini yang mau kita teruskan ke anak cucu kita? Sebuah perbedaan padahal kita ini semua itu warga negara Indonesia.
Kesadaran bahwa kita memang berada di sini, kita harus mendahulukan kepentingan bersama, bukan hanya untuk kelompok, tetapi kebersamaan sebagai suatu bangsa Indonesia. Dan untuk itu ini bukan tugas siapa atau suku mana, tapi merupakan kepentingan nasional. Kita harus membangkitkan bagaimana nasionalisme terhadap kita yang katakanlah sebagai salah satu, atau kita sebagai salah satu suku yang sebenarnya kita sudah terlibat di Indonesia, tapi karena yang tadi saya katakan mungkin diantaranya masih ada yang kurang mengerti, dianggapnya kita ini hanya sebagai pendatang, jadi apa yang kita lakukan semuanya negatif, belum tentu, belum tentu, setiap individu berbeda, apapun dari manapun juga, kita nggak bisa nilai generalisasi, tapi kita harus bisa memilah. Nah, kalau pemikirannya kita lebih dewasa, saya kira itu yang namanya diskriminasi akan lebih bisa diminimalisir. Tapi sebaliknya, dari keturunan ini nggak boleh eksklusif. Kita harus membuka diri, kita membuka diri. Bukan saja membuka diri, kita menyadari bahwa nggak ada yang super di sini, semua sama, ya kan? Apalagi menghadapi sama-sama saudara kita, walaupun berbeda kulit, tapi yang nasibnya kurang beruntung, itu diwajibkan bukan saja dari segi moral, tapi juga semua juga mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan dan mengasihi siapapun juga yang bisa kita lakukan. Karena kita melakukan sesuatu yang baik itu, istilahnya kita sudah melakukan ibadah. Dan pasti kalau kita banyak melakukan hal-hal begini, dan akhirnya masyarakat yang tadinya punya persepsi yang keliru pun akan menjadi. Jadi jangan kita menunggu, tapi kita lakukanlah. Kita mendahului, memberi dulu dengan apa yang bisa kita lakukan. Itu yang mungkin penting dengan merubah mindset kita. Kalau dari pembicara kan sekarang yang selalu berusaha memecah belah kan berarti kan yang kontra yang tadi diomongkan. Berarti kita harus mulai mungkin harus ada kesadaran yang bangkit di grup yang pro untuk menjaga keutuhan, kebinekaan, Pancasila, NKRI, dan segalanya. Jadi yang pro ini mulai harus berani untuk bersatu untuk memperkuatkan itu kan. Karena kalau saya lihat kalau yang kontranya terlalu berlebih, terkadang tuh ada orang yang dia mestinya sadar di pro mungkin, tapi dia masih mungkin belum sadar. Tapi saya rasa yang pro ini moga-moga suatu hari bisa bangun, bener nggak Yang kita pro, harapkan kan? Tentu sangat kita harapkan begitu. Ini saya ada sebuah cerita. Semuanya anak-anak muda. Di situ banyak orang bertanya kepada saya. Ya mungkin saya dianggap sebagai seorang senior atau yang lebih dituakan. Kok, panggil saya Koko. Kita ke depan harus gimana ya kok ya? Kita kok di Cina-Cina kayak begini. Padahal saya nggak ada hubungannya loh. Emang iya, kalian tuh nggak ada hubungannya. Kalian itu warga negara Indonesia. Kalian lahir di mana? Saya waktu itu bertanya begitu. Kalian lahir di mana? Di Indonesia kok. Hirup udara mana? Indonesia kok. Makan Indonesia. Kerja di Indonesia. Bayar pajak kok di Indonesia. Segalanya hubungan dengan Indonesia. Dari situ sadarilah bahwa kita punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Memang ada sebuah dilema di mana kata WNI keturunan itu yang bagi saya bisa diomong sebuah kesalahan ya. Ini yang kita harus perjuangkan bersama. Kita harus memperjuangkan bahwa kata-kata keturunan Tionghoa itu tidak ada lagi. Yang ada WNI, warga negara Indonesia saja. Itu yang bisa membuat kita semua menjadi satu. Kan sangat tidak enak misalnya. Kadang-kadang orang, kamu Jawa ya, kamu Sunda ya,
kamu Makassar ya, kamu Papua ya, kamu Cina ya. Kan itu sebuah kata-kata pemblokan. Karena kita memikirkan apa istilahnya, pengkotak-kotakan itu harus kita jauhkan, kita hindari. Tapi kalau kita merupakan satu kesatuan bahwa kita adalah warga Indonesia dan kita adalah bangsa Indonesia, kita harus bersatu seperti yang diungkapkan oleh Presiden kita. Kalau kita bisa bersatu, kita harus bisa menghadapi negara bangsa-bangsa lain yang udah lebih maju. Bukan kita semua bicara, tapi kita bisa bersatu berbuat sesuatu untuk mengejar ketertinggalan. Itu harus bisa dilakukan secara sinergis, secara bersama. Yang kita harus sadari, jika bisa dirubah menjadi satu WNI, alangkah luar biasanya dan dahsyatnya kita. Seperti zaman waktu Hindia Belanda ada Sinpo, Chunghwa Hui, PTI. Saya jamin kita lebih Indonesia daripada mereka. Kita berjuang lebih kuat daripada mereka. Kita jaga tanah air kita. Itu yang saya mau.